Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Raisya dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 20030150012. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran dan kedudukan olahraga dalam perkembangan nilai sosial. Nilai sosial dalam olahraga. Ada beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan olahraga dan perkembangan nilai-nilai sosial beserta isu dan perdebatannya. 1. Apa dan mengapa sosiologi olahraga? Konflik mengenai isu akan perkembangan sosiologi olahraga di masa mendatang menjadi fakta bahwa tidak setiap orang memberi dukungan akan kehadiran ilmu sosiologi olahraga. Bahkan seringkali muncul pertanyaan bagaimana kita berbuat dengan ilmu sosiologi olahraga. Tujuan utama dari pokok pembahasan mengenai apa dan mengapa dalam kajian ilmu sosiologi adalah berangkat dari definisi olahraga. Olahraga telah didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan unsur-unsur berikut. 1. Keterampilan fisik. 2. Kompetensi institusional. 3. Kombinasi antara motivasi insintrik dan eksintrik pada setiap pelaku olahraga. 2. Apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial? Pembahasan tentang apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena sosial yang muncul dalam dunia olahraga sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Dalam kaitan itu, ada 4 kerangka teori yang berhubungan dengan olahraga dan masyarakat. A. Teori fungsionalisme. B. Teori konflik. C. Teori kritik. Dan D. Teori interaksi simbolik. 3. Olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Struktur kompetitif dan orientasi kompetitif yang mencakup dalam olahraga terkait erat dengan struktur budaya dan struktur sosial. Pada masyarakat sosialis, tekanan olahraga pada dimensi kompetitif diarahkan tekanannya pada dimensi kooperatif dalam membangkitkan semangat. Sementara pada masyarakat kapitalis dan sosialis, olahraga diangkat kembali pada aspek ideologi politik. Namun begitu, sejauh ini ada keyakinan bahwa keikutsertaan dalam olahraga bisa membentuk karakter atau perilaku menyimpang, terutama pada olahraga kompetitif di mana setiap curang akan karena ingin menang seringkali muncul pada masing-masing atlet. Ini harus dihindari agar nilai-nilai sportivitas tetap dijunjung tinggi. 4. Desain program olahraga untuk anak. Menurut beberapa literatur, keikutsertaan anak-anak dalam program olahraga menjadi model dalam membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Namun konsekuensinya yaitu sikap muncul sikap yang positif dan sikap negatif pada anak. Ini disebabkan karena lingkungan anak untuk berolahraga yang berbeda sehingga pengalaman yang didapat pun berbeda juga. Desain program yang disusun yang penting adalah bahwa organisasi program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk mau berupaya. Dengan demikian, saat mereka dewasa dapat melanjutkan minatnya menjadi atlet yang unggul yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negaranya didasarkan pada tujuan yang berbeda. 5. Agresi dalam masyarakat. Kontroversi peran olahraga. Sampai saat ini masih ada kontroversi peran dalam olahraga kehidupan masyarakat. Sebagian ada berpendapat bahwa olahraga merupakan obat yang berpengaruh positif terhadap masyarakat, dan ada pula yang berpendapat bahwa olahraga menjadi penyebab atau pemicu munculnya perilaku agresif atau menyimpang. Banyak orang membantah bahwa olahraga adalah obat untuk kekerasan yang muncul di masyarakat. Namun keikutsertaan seseorang dalam olahraga tidak dapat membantu yang bersangkutan untuk mengurangi rasa kejenuhan atau stres dalam hidupnya. Di samping itu, bantahan olahraga sebagai obat, banyak pula orang yang berpendapat bahwa olahraga adalah penyebab munculnya tindakan kekerasan. Hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Keikutsertaan dalam olahraga di masyarakat merefleksikan dinamika dari hubungan antar kelompok.
Hubungan antar golongan juga dapat berarti dalam mensponsori atau mempromosikan olahraga pada tingkat sekolah menengah, anggaran dalam penyelenggaraan olahraga di sekolah atau bisa diatasi melalui pencarian sponsor. 7. Nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaannya diarahkan pada orientasi ekonomi. Sejauh ini olahraga komersial telah mengglobal dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Perkembangannya dipadukan dengan urbanisasi industri, peningkatan transportasi, dan teknologi komunikasi. 8. Dinamika hubungan olahraga dengan media. Pengaruh media olahraga dalam kehidupan kita berpengaruh pada seberapa banyak informasi tentang olahraga yang kita dapat melalui media tersebut, dan beberapa banyak kita mendapatkan melalui pengalaman langsung. Pengalaman langsung dengan olahraga mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan dan menggunakan apa yang kita baca, dengar, dan lihat di media. 9. Hubungan olahraga dengan politik. Bentuk keterlibatan pemerintahan dalam olahraga adalah ingin merubah masyarakat seperti 1. Melindungi dan memelihara masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan fisik dan kebugaran jasmani masyarakat. 3. Mengangkat harkat dan martabat kelompok masyarakat. 4. Menanamkan rasa solidaritas antar warga dan masyarakat. 5. Meningkatkan nilai legitimasi sistem politik dan kekuasaan. 10. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Program olahraga di pondok pesantren dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan antara pondok pesantren dan masyarakat. Namun saat ini program tersebut dikontrol dengan orang di luar pondok pesantren, maka ada kecenderungan bahwa tujuan pembinaan olahraga perbaikan. Kontroversi gender dalam olahraga. Kontroversi tentang gender atau jenis kelamin sering muncul dalam olahraga. Selama bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, kaum wanita telah dibedakan secara sistematis dari keikutsertaannya dalam olahraga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah wanita semakin meningkat akan keterlibatannya dalam kegiatan olahraga pada saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.